satu langkah ke kiri, jalan. Ya. Ya, di depan saya para terdakwa ya. Mulai dari yang paling kanan. Saya cek identitas dulu. Nama lengkap. Edi Sudarko. Pangkat. Sersan 2. NRP. Jabatan. Bamin Siminlok, Denma Bais TNI. Tempat tanggal lahir. 80. Laki-laki, warga Indonesia, agama Islam. Tempat tinggal Mes Denma Bais TNI. Yang di mana ini? Kalibata. Sehat saudara? Ya. Selanjutnya terdakwa 2. Nama lengkap. Budi Haryanto Widi Cahyono. Pangkat. Letumar. NRP. 23990 Jabatan. Pak Urwat Sat Harwat, Denma Bais TNI. Tempat tanggal lahir. Ya, laki-laki Indonesia, agama. Tempat tinggal. Kalibata. Sama. Sudah keluarga, saudara? Sudah. Di mana keluarga? Oh di Batam, di Kepulauan Riau. Berarti sini di Mes makanya. Ya, sehat saudara? Ya. Lanjut terdakwa 3. Nama lengkap? Nandala Dwi Prasetyo. Ada titelnya kak? Pangkat? Penmar. NRP? Jabatan? Kajas itu kepala jasmani ya. Denma Bais TNI. Tempat tanggal lahir. Laki-laki Indonesia, agama. Tempat tinggal. Kabupaten Bogor, Cilengsi ya. Sehat saudara? Ya. Terakhir terdakwa 4. Nama lengkap. Ya, topimu miring-miring itu, luruskan dulu. Ya. Semi Laka, K-nya 2. Pangkat. NRP. Jabatan. Ulangi. Sipamop. Tempat tanggal lahir? Ya, kota mana ini? Kota Luwu. Luwu. Luwuknya Luwu Utara atau Luwu biasa? Luwu Utara. Luwu Utara 5 Mei 84. Ya. Laki-laki Indonesia, agama? Kristen Protestan. Tempat tinggal? Rudal. Oh, dulu di satuan situ. Neglasari ya. Neglasari Tangerang. Ya, sehat? Baik para depan saya, saudara-saudara sekalian. Ini adalah sidang pertama saudara di Pengadilan Militer 208 Jakarta. Walaupun sudah dibacakan surat dakwaan, sudah ya? Ya, nanti akan dibacakan ulang oleh auditor militer. Saudara sikap sempurna, mendengarkan dengan baik. Nanti akan ditampilkan di dalam layar supaya paham lagi, lebih paham lagi. Nanti ada hak jawab pada saudara apakah dakwaan ini sudah memenuhi syarat formal atau material. Kalau tidak, saudara punya hak jawab juga untuk mengajukan bantahan. Paham ya? Ya.
Dan saudara saat ini ditahan dari tanggal 18 Maret 2026. Benar, terdakwa 1? Benar? Sama-sama? Sampai dengan hari ini masih ditahan? Iya. Kemudian juga saudara juga didampingi PH, sudah hadir semua di sini. Dari awal ya, didampingi. Dari proses penyidikan. Waktu BAP POM didampingi nggak? Ya, Kapten siapa? Dari BAP Polisi Militer. Maksudnya waktu pengambilan BAP Polisi Militer itu sudah didampingi PH atau belum? Sudah. Terdakwa 4 juga demikian. Ya. Ya, istilahnya hak saudara sudah diberikan oleh negara ya untuk itu. Nanti ada apa-apa silakan komunikasi dengan penasihat hukum, tidak melalui auditor, tidak melalui majelis ataupun dengan staf pengadilan. Semua lewat penasihat hukum ya. Paham? Ya. Silakan auditor. Bismillahirrahmanirrahim. Auditorat Jenderal TNI Auditorat Militer 207 Jakarta untuk keadilan surat dakwaan nomor sedak /62 Romawi 2026. Auditor Militer pada Auditorat Militer 207 Jakarta. 1. Berdasarkan keputusan Kabais TNI selaku perwira penyerah perkara nomor Cap /195 /4 Romawi 2026 tanggal 14 April 2026 tentang penyerahan perkara dan setelah mempelajari berkas perkara para terdakwa. Terdakwa 1, nama lengkap Edi Sudarko, pangkat NRP Serdamar 102064, jabatan Baminsi Minlok, Kesatuan Denma Bais TNI. Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh A, Denma Bais TNI selaku Ankum selama 20 hari terhitung mulai tanggal 18 Maret 2026 sampai dengan tanggal 6 April 2026 berdasarkan keputusan penahanan sementara nomor Cap /238 /3 Romawi /2026 tanggal 18 Maret 2026. B. Kemudian diperpanjang sesuai perpanjangan penahanan ke-1 dari Kabais TNI selaku Papra selama 30 hari terhitung mulai tanggal 7 April 2026 sampai dengan tanggal 6 Mei 2026 berdasarkan keputusan perpanjangan penahanan nomor Cap /178 /4 Romawi /2026 tanggal 6 April 2026. Terdakwa 2, nama lengkap Budi Haryanto Widi Cahyono, pangkat NRP Letumar 23990 /P, jabatan Pak Urwat Sat Harwat, Kesatuan Denma Bais TNI. Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh A dan Denma Bais TNI selaku Ankum selama 20 hari terhitung mulai tanggal 18 Maret 2026 sampai dengan tanggal 6 April 2026 berdasarkan keputusan penahanan sementara nomor Cap /236 /3 Romawi /2026 tanggal 18 Maret 2026. Kemudian diperpanjang sesuai perpanjangan penahanan pertama dari Kabais TNI selaku Papra selama 30 hari terhitung mulai tanggal 7 April 2026 sampai dengan tanggal 6 Mei 2026 berdasarkan keputusan perpanjangan penahanan nomor Cap /177 /4 Romawi /2026 tanggal 6 April 2026. Terdakwa 3, nama lengkap Nandala Dwi Prasetya, pangkat NRP Kapten Mar 240121 /P, jabatan Kepala Jasmani, Kesatuan Denma Bais TNI. Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh A dan Denma Bais TNI selaku Ankum selama 20 hari terhitung mulai tanggal 18 Maret 2026 sampai dengan tanggal 6 April 2026 berdasarkan keputusan penahanan sementara nomor Cap /235 /3 Romawi /2026 tanggal 18 Maret 2026. Kemudian diperpanjang sesuai perpanjangan penahanan ke-1 dari Kabais TNI selaku Papra selama 30 hari terhitung mulai tanggal 7 April 2026 sampai dengan tanggal 6 Mei 2026 berdasarkan keputusan perpanjangan penahanan nomor Cap /175 /4 Romawi /2026 tanggal 6 April 2026. Terdakwa 4, nama lengkap Samilaka, pangkat NRP Letu Pas 533904, jabatan Pak Uropslat Sipam Ops Denma Bais TNI, Kesatuan Bais TNI.
terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh A dan Denma Bais TNI selaku Ankum selama 20 hari terhitung mulai tanggal 18 Maret 2026 sampai dengan tanggal 6 April 2026 berdasarkan putusan penahanan sementara nomor Kep/237/3 Romawi/2026 tanggal 18 Maret 2026. B. Kemudian diperpanjang sesuai perpanjangan penahanan ke-1 dari Kabais TNI selaku Papra nomor selama 30 hari terhitung mulai tanggal 7 April 2026 sampai dengan tanggal 6 Mei 2026 berdasarkan keputusan perpanjangan penahanan nomor Kep/176/4 Romawi/2026 tanggal 6 April 2026. 2. Berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan para terdakwa ke persidangan Pengadilan Militer 208 Jakarta dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan primer, bahwa terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 12 bulan Maret tahun 2026 atau setidaknya dalam bulan Maret tahun 2026 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2026 di Mes Bais TNI Jakarta Selatan dan di Jalan Salemba 1 Jakarta Pusat atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer 208 Jakarta telah melakukan tindak pidana setiap orang yang turut serta melakukan penganiayaan berat dengan rencana terlebih dahulu dengan cara-cara sebagai berikut. A. Bahwa Serda Mar Edi Sudarko atau terdakwa 1 menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan secata PK tahun 2002 di Kodik Latal Surabaya. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya terdakwa melanjutkan pendidikan kejuruan di Pusdikmar Gunung Sahari Surabaya. Setelah lulus terdakwa ditugaskan di Yon Arhanud 1 Marinir Surabaya. Kemudian pada tahun 2020 terdakwa mengikuti pendidikan Cabarek. Setelah lulus terdakwa kembali bertugas di Kima Men Art Marinir Surabaya. Selanjutnya sejak bulan November 2025 terdakwa dimutasikan ke Denma Bais TNI sampai dengan sekarang berpangkat Serda Mar NRP 102064 jabatan Baminsi Minlok Denma Bais TNI. B. Bahwa Letu Marbudi Haryanto Widi Cahyono atau terdakwa 2 menjadi prajurit TNI AL melalui Dikcaba PK TNI AL tahun 2002 di Kodik Latal Surabaya. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda. Selanjutnya terdakwa melanjutkan Dikjurba Zeni, lulus dilantik dengan pangkat Serda TNI AL dan di Pusdikmar Surabaya. Setelah lulus terdakwa ditugaskan di Yonseni Marinir. Kemudian setelah beberapa kali mutasi pada tahun 2020 terdakwa mengikuti Diktukpa TNI AL di Kodik Latal Surabaya. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Letnan 2 dan ditugaskan di Yonmar Harlan 4 Batam. Setelah itu pada tahun 2025 terdakwa mengikuti Susarpa Intelstrat Bais TNI di Cilendek Bogor. Kemudian pada bulan November 2025 terdakwa dimutasikan ke Bais TNI sampai dengan sekarang dengan pangkat Letu Mar NRP 23990-P. Jabatan Pak Urwat Satharwat Denma Bais TNI. C. Bahwa Kapten Mar Nandala Dwi Prasetyo atau terdakwa 3 menjadi prajurit TNI AL melalui secaba TNI AL tahun 2004 di Kodik Latal Surabaya. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya terdakwa melanjutkan pendidikan perbekalan peralatan Jurba Bekpal Marinir TNI AL tahun 2006. Setelah lulus terdakwa ditugaskan di Pasmar 1 Jakarta. Selanjutnya pada tahun 2020 terdakwa melaksanakan pendidikan Diktukpa. Setelah selesai, terdakwa dilantik dengan pangkat Letda dan ditugaskan di Lanmar, Jakarta. Kemudian pada bulan November 2025, terdakwa dimutasikan ke Bais TNI sebagai Kajasmani Bais TNI sampai dengan sekarang dengan pangkat Kapten Mar NRP 240121-P, jabatan Kepala Jasmani Markas Badan Intelijen Strategis atau Bais TNI. D. Bahwa Letupas Samilaka terdakwa 4 menjadi prajurit TNI AU melalui Dikmaba PK 30 tahun 2005 di Lanut Adi Sumarmo Solo. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya terdakwa melanjutkan pendidikan Surjurba Paskas Angkatan 9 di Lanut Sulaiman Bandung. Setelah lulus terdakwa ditugaskan di Batalion 461 Paskas Halim. Selanjutnya pada tahun 2021 terdakwa mengikuti pendidikan Setukpa di Lanut Adi Sumarmo Solo. Setelah selesai, terdakwa dilantik dengan pangkat Letda dan ditugaskan di Detasemen Matra 1 Paskas. Kemudian pada bulan November 2025, terdakwa dimutasikan ke Bais TNI sampai dengan sekarang dengan pangkat Letu NRP 533904, jabatan
Paur Opslat Denma Bais TNI. Bahwa terdakwa 1, terdakwa 2, terdakwa 3, dan terdakwa 4 kenal dengan saudara Andri Yunus sejak tanggal 16 Maret 2025 saat memaksa masuk dan melakukan interupsi pada saat rapat revisi Undang-Undang TNI di Hotel Fairmont, Jakarta. Dengan kejadian tersebut, para terdakwa menilai saudara Andri Yunus telah melecehkan institusi TNI bahkan menginjak-injak institusi TNI. F. Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Maret 2026 sekira pukul 13.00 WIB, terdakwa 1, terdakwa 2 bertemu di Masjid Al-Ikhlas Bais TNI. Saat itu terdakwa 1 dan terdakwa 2 mengobrol biasa terkait kehidupan pribadi dan dinas. Di tengah obrolan, terdakwa 1 menyampaikan video viral saat saudara Andri Yunus yang memaksa masuk dan menginstruksi pada saat sidang rapat revisi Undang-Undang TNI berjalan di Hotel Fairmont pada tanggal 16 Maret 2025. Setelah selesai, terdakwa 1 dan terdakwa 2 kembali ke mes Bais TNI dan saat itu terdakwa 2 berkata, nanti kita bicarakan lagi. G. Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2026 sekira pukul 18.30 WIB, setelah buka puasa, terdakwa 1 dan terdakwa 2 berada di mes untuk minum kopi sambil ngobrol-ngobrol. Kemudian pada saat ngobrol, terdakwa 2 menghubungi terdakwa 4 dan mengajak untuk ngopi bersama di mes. Akan tetapi karena terdakwa 4 sudah pulang, terdakwa 4 menjawab besok saja. Selanjutnya terdakwa 1 dan terdakwa 2 melanjutkan mengobrol sampai larut malam. Kemudian sekira pukul 23.00 WIB, terdakwa 1 dan terdakwa 2 istirahat. H. Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2026 sekira pukul 18.30 WIB, terdakwa 1 dan terdakwa 2 buka puasa. Setelah selesai buka puasa, terdakwa 1 dan terdakwa 2 minum kopi di mes Bais TNI. Tidak lama kemudian sekira pukul 19.30 WIB, terdakwa 3 dan terdakwa 4 datang ke kamar terdakwa 1 di mes Denma Bais TNI. Sesampainya di kamar terdakwa 1, terdakwa 2 dan terdakwa 3 serta terdakwa 4 mulai minum kopi bersama sambil berbincang-bincang. Di sela-sela perbincangan, terdakwa 1 mengatakan kekesalannya kepada saudara Andri Yunus dengan berkata, saudara Andri Yunus telah memaksa masuk ruang rapat Hotel Fairmont, Jakarta yang sedang membahas revisi Undang-Undang TNI, sehingga saudara Andri Yunus telah menginjak-injak institusi TNI dengan cara saudara Andri Yunus bersama LSM Kontras menggugat Undang-Undang TNI ke Mahkamah Konstitusi. Selain itu, saudara Andri Yunus menuduh TNI mengintimidasi dan melakukan teror di kantor Kontras, serta TNI juga dituduh menjadi dalang atau aktor tragedi kerusuhan akhir bulan Agustus 2025, dan saudara Andri Yunus juga gencar melancarkan narasi anti-militerisme, dan terdakwa 1 berkata ingin memukul saudara Andri Yunus sebagai pelajaran dan sebagai efek jera. Akan tetapi terdakwa 2 berkata jangan dipukuli, tapi disiram saja dengan cairan pembersih karat. Terdakwa 1 berkata, saya saja yang menyiram. Mendengar ide terdakwa 2 tersebut, terdakwa 3 setuju dan berkata, kalau begitu kita kerjakan bersama-sama. Saat itu terdakwa 1 mencari informasi melalui Google terkait kegiatan saudara Andri Yunus. Dengan hasil, saudara Andri Yunus memiliki kegiatan acara rutin, yaitu acara Kamisan di Monas. Mendengar informasi tersebut, terdakwa 3 berkata, ya sudah kalau begitu besok kita ke lokasi dan memberi pelajaran kepada saudara Andri Yunus. Selanjutnya terdakwa 3 membagi tugas, terdakwa 1 dan terdakwa 2 mencari saudara Andri Yunus ke kantor Kontras, sedangkan terdakwa 3 dan terdakwa 4 mencari ke YLBHI. Setelah selesai mengobrol sekira pukul 23.00 WIB, terdakwa 1, terdakwa 2, terdakwa 3 dan terdakwa 4 istirahat bersama di kamar terdakwa 1 dan terdakwa 2. I. Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2026 sekira pukul 16.30 WIB, para terdakwa berangkat bersama-sama dari lantai 4 dengan posisi terdakwa 1 dan terdakwa 2 berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam dan Scotland warna putih Nopol F3151BY milik terdakwa 3, sedangkan terdakwa 3 dan terdakwa 4 menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul warna abu-abu nomor B3334CLK milik terdakwa 4. Sesampainya di lantai 1, terdakwa 2 berhenti di parkiran mobil ambulan Denkes Bais TNI.
Saat itu terdakwa 1 menunggu di sepeda motor, sedangkan terdakwa 2 berjalan ke bengkel mobil Denma Bais TNI. J. Bahwa sesampainya di bengkel, terdakwa 2 mengambil aki bekas yang berada di pojokan depan toilet atau kamar mandi, lalu menuangkan air aki dan cairan pembersih karat yang berada di dalam lemari besi yang tidak dikunci. Kemudian terdakwa mencampur kedua cairan tersebut ke dalam gelas tumbler warna ungu dengan tutup warna hitam yang terdakwa 2 bawa dari kamar. Selanjutnya terdakwa 2 membungkus tumbler tersebut ke plastik kresek warna hitam dan menggantungnya di sepeda motor bagian depan. K. Bahwa sekira pukul 17.00 WIB, para terdakwa berangkat bersama-sama menggunakan 2 sepeda motor dari Mes Denma Bais TNI melalui pintu belakang untuk keluar masuk motor dengan posisi terdakwa 2 membonceng terdakwa 1. Saat itu terdakwa 2 menggunakan helm SNI, pakaian baju batik, lengan pendek, corak biru putih, celana jeans warna biru, sepatu kets warna coklat, ada warna biru di lidah dan belakang sepatu. Sedangkan terdakwa 1 menggunakan topi warna hitam, memakai kaos lengan panjang warna biru tanpa kerah, celana jeans warna biru dongker dan sepatu warna biru menuju acara kamisan di Monas. L. Bahwa sesampainya di Monas, para terdakwa tidak menemukan keberadaan saudara Andri Yunus. Kemudian para terdakwa melanjutkan mencari saudara Andri Yunus ke tempat lain dan sesampainya di Tugu Tani, terdakwa 1 dan terdakwa 2 berpisah dengan terdakwa 3 dan terdakwa 4, di mana terdakwa 3 dan terdakwa 4 ke arah YLBHI, sedangkan terdakwa 1 dan terdakwa 2 ke arah Kuitang. Akan tetapi sebelum lampu merah Atrium Senen, Jakarta Pusat, terdakwa 2 balik arah dan masuk ke jalan kampung dan tembus di jalan Keramat Raya untuk memantau seputar kantor Kontras. M. Bahwa sekira pukul 18.30 WIB, terdakwa 3 dan terdakwa 4 berhenti di warung kopi di daerah Cikini, Jakarta Pusat untuk berbuka puasa. Setelah selesai, terdakwa 3 dan terdakwa 4 melanjutkan ke kantor YLBHI di Jalan Negoro, Jakarta Pusat. Sesampainya di kantor YLBHI, terdakwa 3 dan terdakwa 4 berhenti dan menunggu di seberang jalan, tepatnya di kantor YLBHI dengan jarak 50 sampai 100 meter sambil mondar-mandir. N. Bahwa sekira pukul 23.00 WIB, terdakwa 1 dan terdakwa 2 menemui terdakwa 3 dan terdakwa 4 dan mengajak pulang. Kemudian pada saat akan pulang, terdakwa 3 melihat saudara Andri Yunus sedang naik sepeda motor warna kuning keluar dari kantor YLBHI dan berkata, "Itu si Andri Yunus, orangnya keluar pakai motor kuning." Selanjutnya terdakwa 1 dan terdakwa 2 langsung mengikuti saudara Andri Yunus, sedangkan terdakwa 3 dan terdakwa 4 mengikuti dari belakang. O. Bahwa sekira pukul 23.30 WIB, pada saat para terdakwa mengikuti saudara Andri Yunus di Jalan Salemba 1, Jakarta Pusat, kemudian sebelum persimpangan Jalan Salemba 1 dan Jalan Palang, Jakarta Pusat, terdakwa 1 dan terdakwa 2 mendahului sepeda motor saudara Andri Yunus, sedangkan terdakwa 3 dan terdakwa 4 masih tetap di belakang sepeda motor saudara Andri Yunus. Tepat di persimpangan Jalan Salemba 1 dan Jalan Palang, Jakarta Pusat, sepeda motor terdakwa 1 dan terdakwa 2 balik arah atau lawan arah menuju arah sepeda motor saudara Andri Yunus. Dan pada saat itu sepeda motor terdakwa 2 memperlambat kecepatan sambil menunggu sepeda motor saudara Andri Yunus mendekat. Pada saat berpapasan, terdakwa 1 langsung menyiramkan cairan kimia tersebut ke bagian tubuh saudara Andri Yunus yang juga mengenai terdakwa 1. Terdakwa 1 langsung menjatuhkan botol tumbler dan langsung meninggalkan lokasi kejadian lurus ke arah RSCM, sedangkan terdakwa 3 dan terdakwa 4 lurus ke arah Jalan Pramuka menuju Mes Bais TNI. P. Bahwa 20 meter dari TKP, saudara Andri Yunus merasa kepanasan akibat reaksi dari cairan kimia yang disiramkan kepadanya, sehingga saudara Andri Yunus langsung menjatuhkan sepeda motornya dan berteriak minta tolong sambil meletakkan tas dan membuka jaket dan baju yang digunakannya saat itu. Karena berteriak dan kondisi saudara Andri Yunus sudah merah seperti darah, sehingga masyarakat di sekitar membantu dengan memberikan air aqua. Selanjutnya saat itu, saudara Andri Yunus mencuci wajahnya. Setelah itu saudara Muhammad Hidayat atau saksi 2
dengan menggunakan sepeda motor saudara Andri Yunus dan saudara Fajri atau saksi 3 dan saudara Buyung mengejar pelaku yang menyiram saudara Andri Yunus. Akan tetapi karena saksi 2 dan saksi 3 tidak dapat mengejar pelaku, sehingga saksi 2 dan saksi 3 kembali ke TKP dan menyerahkan sepeda motor tersebut kepada saudara Andri Yunus. Setelah itu saudara Andri Yunus pulang tanpa menggunakan baju ke mes kontras menggunakan sepeda motor. Sesampainya di mes kontras, saudara Andri Yunus meronta kesakitan hingga terdengar oleh warga sekitar termasuk saudara Nur Hadi atau saksi 4. Setelah warga melihat kondisi saudara Andri Yunus, warga sekitar membawa saudara Andri Yunus ke RSCM menggunakan sepeda motor. Bahwa karena terdakwa 1 dan terdakwa 2 terkena cairan kimia juga, sehingga pada saat terdakwa 1 dan terdakwa 2 kabur, terdakwa 1 dan terdakwa 2 merasa kepanasan hingga berhenti di pinggir jalan dan membeli air mineral sebanyak 2 botol. Selanjutnya terdakwa 1 dan terdakwa 2 membasuh bagian tubuh yang terkena percikan cairan kimia tersebut. Bahwa setelah selesai terdakwa 1 dan terdakwa 2 kembali ke Mes Denma Bais TNI Kalibata, Jakarta Selatan. Kemudian pada tanggal 13 Maret 2026 sekira pukul 00.30 WIB, terdakwa 1 dan terdakwa 2 sesampainya di Mes Bais TNI, tepatnya di kamar, ternyata sudah ada terdakwa 3 dan terdakwa 4. Kemudian melihat kondisi terdakwa 1 dan terdakwa 2, saat itu terdakwa 3 dan terdakwa 4 langsung membantu merawat luka terdakwa 1 dan terdakwa 2. Bahwa sekira pukul 07.00 WIB, terdakwa 3 dan terdakwa 4 melaksanakan apel pagi di Denma Bais TNI yang diambil oleh Dandenma Bais TNI. Saat itu terdakwa 1 dan terdakwa 2 tidak ikut apel pagi dengan alasan karena sakit. Setelah apel pagi, terdakwa 3 dan terdakwa 4 melaksanakan dinas seperti biasa. Setelah dinas, terdakwa 3 langsung ke kamar terdakwa 1 dan terdakwa 2 untuk merawat lukanya. Selanjutnya terdakwa 3 dan terdakwa 4 tidur di kamar bersama dan hal tersebut dilakukan sampai tanggal 15 Maret 2026. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2026 sekira pukul 09.00 WIB, setelah upacara bendera 17-an, Maijen TNI Bosko memerintahkan Kolonel Infanteri Heri Heriadi atau saksi 1 dan Denma Bais TNI untuk melakukan pengecekan personil. Setelah saksi 1 mengetahui terdakwa 1 dan terdakwa 2 beberapa hari sakit, sehingga saksi 1 memerintahkan Sertu Arif atau saksi 7 Provos Denma Bais TNI melakukan pengecekan terhadap terdakwa 1 dan terdakwa 2 di Mes Denma Bais TNI. Bahwa sesampainya saksi 7 di lantai 4, saksi 7 melihat kondisi terdakwa 1 dan terdakwa 2. Setelah melihat kondisi terdakwa 1 dan terdakwa 2, selanjutnya saksi 7 melapor kepada saksi 1 melalui HT bahwa terdakwa 1 dan terdakwa 2 sedang kondisi sakit, dan saksi 1 memerintahkan saksi 7 untuk membawa terdakwa 1 dan 2 ke Denkes Bais TNI. Setelah saksi 7 menyerahkan terdakwa 1 dan terdakwa 2 ke Denkes Bais TNI, saat itu Kapten Laut Kes Suyanto atau saksi 6 menerimanya, dan selanjutnya saksi 7 melapor kepada saksi 1. Bahwa pada saat saksi 6 memeriksa fisik terdakwa 1 dan terdakwa 2, saksi 6 melihat luka bakar terkena cairan kimia di bagian lengan sebelah kanan terdakwa 2, sedangkan terdakwa 1 terdapat luka di bagian seluruh wajah, mata sebelah kanan agak bengkak sedikit dan berair, luka bakar pada pangkal leher sebelah kanan, luka bakar pada bagian dada sebelah kanan, dan luka bakar pada bagian lengan sebelah kiri. Setelah saksi 6 melapor kepada Denkes Bais TNI atas nama Dr. Nursito, dan atas petunjuk Denkes Bais TNI, saksi 6 membersihkan dan merawat luka terdakwa 1 dan terdakwa 2 dengan tindakan sebagai berikut. 1. Terdakwa 1 terdapat tanda-tanda vital terkena tekanan darah 105/74, nadi 76, suhu 36,9 derajat Celcius, pernapasan 2 kali per menit, 20 kali per menit, SPO2 98, sedangkan untuk perawatan luka menggunakan cairan NaCl, salep burnazin, obat tetes mata, Polidex, sendolitor, sendotropin, serta obat minum asam mefenamat 2x1 dan dohiksat 2x1. 2 setengah kurung. Terdakwa 2 terdapat
tanda-tanda vital tekanan darah 135/100, nadi 84, suhu 36,6 derajat Celcius, pernapasan 20 kali per menit, SPO 298, sedangkan untuk perawatan luka menggunakan cairan NaCl dan salep burnasin serta obat minum asam mefenamat 2x1. W. Bahwa setelah selesai, saksi 6 bertanya kepada terdakwa 1 dan terdakwa 2 sejak kapan mengalami luka tersebut, dan berdasarkan pengakuan terdakwa 1 dan terdakwa 2 sudah 3 hari. X. Bahwa sekira pukul 09.45 WIB, saksi 1 datang ke ruang perawatan Denkes Bais TNI untuk melihat kondisi terdakwa 1 dan terdakwa 2. Saat itu, saksi 6 melapor kepada saksi 1 bahwa terdakwa 1 dan terdakwa 2 seperti terkena cairan kimia. Merasa ada yang aneh sehingga saksi 1 bertanya kepada terdakwa 1 dan terdakwa 2, akan tetapi jawabannya mencurigakan. Y. Bahwa sekira pukul 10.00 WIB, saksi 1 menghubungi Brigjen TNI Sembiring, Direktur D Bais TNI, dan melaporkan kecurigaan terhadap luka yang dialami oleh terdakwa 1 dan terdakwa 2. Selanjutnya Brigjen TNI Sembiring berkata kepada Letkol CHK Alwi atau saksi 5, Pabandya D31 Pampers Bais TNI akan melakukan pendalaman atau elisitasi terhadap terdakwa 1 dan terdakwa 2. Z. Bahwa atas perintah dari Direktur D Bais TNI, saksi 5 melakukan pendalaman terhadap terdakwa 1 dan terdakwa 2 dengan cara mewawancara atau elisitasi. Hasilnya terdakwa 1 dan terdakwa 2 mengaku telah melakukan kekerasan terhadap aktivis kontras sebagaimana yang viral di media, dan saat melakukan kekerasan tersebut tidak hanya terdakwa 1 dan terdakwa 2, akan tetapi adanya keterlibatan terdakwa 3 dan terdakwa 4. AA. Bahwa sekira pukul 16.30 WIB, saksi 1 memerintahkan saksi 7 untuk mengamankan para terdakwa ke sel tahanan Denma Bais TNI. Kemudian pada tanggal 18 Maret 2026 sekira pukul 10.00 WIB, atas perintah lisan Kabais TNI, saksi 1 melimpahkan perkara terdakwa ke Puspom TNI untuk diproses secara hukum yang berlaku. BB. Bahwa latar belakang para terdakwa melakukan penyiraman cairan kimia kepada saudara Andri Yunus adalah untuk memberikan pelajaran efek jera kepada saudara Andri Yunus supaya tidak menjelek-jelekan TNI. CC. Bahwa berdasarkan visum et repertum Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo nomor 84/PU-FK/3 tanggal 5 April 2026 atas nama saudara Andri Yunus yang ditandatangani oleh Dr. Fitri Ambarsari SP FM MPH, ditemukan trauma kimia asam sederajat 3 pada mata kanan dan luka bakar dengan tingkat kedalaman luka sederajat 2 hingga derajat 3 pada bagian wajah, leher, batang tubuh, dan anggota gerak atas seluas 24% dari seluruh permukaan tubuh akibat trauma kimia asam, dan luka-luka tersebut telah mengakibatkan korban kehilangan fungsi penglihatan mata kanan dan luka bakar berat yang tidak ada harapan untuk sembuh dengan sempurna. DD. Bahwa perbuatan para terdakwa yang merencanakan penyiraman terhadap saudara Andri Yunus menggunakan cairan kimia yang diketahui bahwa cairan kimia tersebut dapat mengakibatkan luka bakar berat adalah perbuatan yang tidak pantas dilakukan oleh anggota TNI. EE. Bahwa atas perbuatan para terdakwa tersebut, saksi 1 melaporkan para terdakwa ke Puspom TNI untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Untuk subsidiar kami lanjutkan ke rekan auditor lainnya. Para terdakwa sikap istirahat. Sikap istirahat. Kami lanjutkan. Ya, lanjutkan. Subsidiar bahwa terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut bawah ini, yaitu pada tanggal 12 bulan Maret tahun 2026 atau setidak-tidaknya dalam bulan Maret tahun 2026 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2026 di Jalan Salimba 1 Jakarta Pusat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer 208 Jakarta telah melakukan tindak pidana setiap orang yang turut serta melukai berat orang lain dipidana karena penganiayaan berat dengan cara-cara sebagai berikut. A. Bahwa sersan 2 Mark Edi Sudarko terdakwa 1 menjadi prajurit TNI Angkatan Laut melalui pendidikan setara PK tahun 2002 di Kodik Latal Surabaya. Setelah lulus dilantik dengan pangkat prajurit 2, selanjutnya terdakwa melanjutkan pendidikan kejuruan di Pusdikmar Gunung Sari Surabaya. Setelah lulus, terdakwa ditugaskan di Batalion Arhanud 1 Marinir Surabaya. Kemudian pada tahun 2020 terdakwa mengikuti pendidikan Cabarek
Setelah lulus, terdakwa kembali bertugas di Kima Menars Marinir Surabaya. Selanjutnya sejak bulan November tahun 2025 terdakwa dimutasikan ke Denma Mabes TNI sampai dengan sekarang berpangkat Sersan 2 Marinir NRP 102064 jabatan Baminsi Minlok Denma Bais TNI. B. Bahwa Letnan 1 Marbudi Haryanto Widi Cahyono terdakwa 2 menjadi prajurit TNI Angkatan Laut melalui pendidikan secaba PK TNI Angkatan Laut tahun 2002 di Kodim Selatan Surabaya. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan 2. Selanjutnya terdakwa melanjutkan pendidikan Dikjurba Seni. Kemudian setelah beberapa mutasi pada tahun 2000 terdakwa mengikuti Diktukpa TNI Angkatan Laut di Kodim Kelatau Surabaya. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Letnan 2 dan ditugaskan di Yon Marhanlan 4 Batam. Setelah itu pada tahun 2025 terdakwa mengikuti Susarpa Interlat Bais TNI di Cilandak Bogor. Kemudian pada bulan November tahun 2020 terdakwa dimutasikan ke Bais TNI sampai dengan sekarang dengan pangkat Letnan 1 Mar NRP 23990P jabatan Paur Wat Satharwat Denma Bais TNI. Langsung E. Siap. Atas izin yang mulia kami langsung ke poin E. Ya. E. Bahwa terdakwa 1, 2, dan 3 serta 4 kenal dengan saudara Andri Yunus sejak tanggal 16 Maret tahun 2022 saat memaksa masuk dan melakukan interupsi pada saat rapat revisi Undang-Undang TNI di Hotel Parimon, Jakarta. Dengan kejadian tersebut, para terdakwa menilai saudara Andri Yunus telah melecehkan institusi TNI bahkan menginjak-injak institusi TNI. F. Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Maret tahun 2026 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa 1 dan terdakwa 2 bertemu di Masjid Ali Kelas Bais TNI. Saat itu terdakwa 1 dan terdakwa 2 ngobrol biasa terkait kehidupan pribadi dan dinas. Di tengah obrolan tersebut terdakwa 1 menyampaikan video viral saat saudara Andri Yunus yang memaksa masuk mengintrusi pada saat sidang rapat revisi Undang-Undang TNI berjalan di Hotel Pairmon pada tanggal 16 Maret tahun 2012. Setelah selesai, terdakwa 1 dan 2 kembali ke Mes Bais TNI. Dan saat itu terdakwa 2 berkata, nanti kita bicarakan lagi. G. Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Maret tahun 2020 sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia bagian Barat, setelah buka puasa, terdakwa 1 dan terdakwa 2 berada di mes untuk minum kopi sambil ngobrol-ngobrol. Kemudian pada saat ngobrol, terdakwa 2 menghubungi terdakwa 4 dan mengajak untuk ngopi bersama di mes. Akan tetapi, karena terdakwa 4 sudah pulang, terdakwa 4 menjawab besok saja. Selanjutnya terdakwa 1 dan 2 melanjutkan ngobrol sampai larut malam. Kemudian sekitar pukul 23.00 waktu Indonesia bagian Barat, terdakwa 1 dan terdakwa 2 istirahat. Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Maret tahun 2026 sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia bagian Barat, terdakwa 1 dan 2 buka puasa bersama. Setelah selesai buka puasa, terdakwa 1 dan terdakwa 2 minum kopi di Mes Bais TNI. Tidak lama kemudian sekitar pukul 19.30 terdakwa 3 dan 4 datang ke kamar terdakwa 1 di Mes Denma Bais TNI. Sesampainya di kamar terdakwa 1, sesampainya di kamar terdakwa 1, terdakwa 2, terdakwa 3 dan terdakwa 4 mulai minum kopi bersama. Sambil berbincang-bincang, di sela-sela perbincangan terdakwa 1 mengatakan kekesalannya kepada saudara Andri Yunus dengan berkata, saudara Andri Yunus telah memaksa masuk ke ruangan rapat Hotel Pairmon, Jakarta yang sedang membahas revisi Undang-Undang TNI. Sehingga saudara Andri Yunus yang telah menginjak-injak institusi TNI dengan cara saudara Andri Yunus bersama LSM Kontras menggugat Undang-Undang TNI ke Mahkamah Konstitusi. Setelah itu, saudara Andri Yunus menuduh TNI mengintimidasi dan melakukan teror di kantor Kontras, serta TNI juga dituduh menjadi dalang atau aktor tragedi kerusuhan akhir bulan Agustus tahun 2025. Dan saudara Andri Yunus juga gencar melancarkan narasi anti-militerisme. Dan terdakwa 1 berkata ingin memukul saudara Andri Yunus sebagai pelajaran dan sebagai efek jerah. Akan tetapi terdakwa 2 berkata, jangan dipukuli tapi disiram saja dengan cairan pembersih karat. Terdakwa 1 berkata, saya saja yang menyiram. Mendengar ide dari terdakwa 2 tersebut, terdakwa 3 setuju dan berkata, kalau begitu kita kerjakan bersama-sama.
Saat itu terdakwa 1 mencari informasi melalui Google terkait kegiatan saudara Andri Yunus. Dengan hasil saudara Andri Yunus memiliki kegiatan secara rutin, yaitu acara kemisan di Monas. Mendengar informasi tersebut, terdakwa 3 berkata, ya sudah, kalau begitu besok kita ke lokasi dan memberi pelajaran kepada saudara Andri Yunus. Saya ulangi, memberi pelajaran kepada saudara Andri Yunus. Selanjutnya terdakwa 3 membagi tugas, terdakwa 1 dan terdakwa 2 mencari saudara Andri Yunus ke kantor kontras, sedangkan terdakwa 3 dan terdakwa 4 mencari ke LBHI. Setelah selesai ngobrol sekitar pukul 23.00 waktu Indonesia bagian barat, terdakwa 1, terdakwa 2 dan terdakwa 3 serta terdakwa 4 istirahat bersama di kamar terdakwa 1 dan terdakwa 2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Maret tahun 2026 sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia bagian barat, para terdakwa berangkat bersama-sama dari lantai 4 dengan posisi terdakwa 1 dan 2 berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam, Chevrolet warna putih, nomor polisi F3151BY milik terdakwa 3. Sedangkan terdakwa 3 dan terdakwa 4 menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul warna abu-abu, nomor polisi 334 CLK milik terdakwa 4. Sesampainya di lantai 1, terdakwa 2 berhenti di parkiran mobil ambulan Denma Mabes TNI. Ulangi, mobil ambulan Denkes Bais TNI. Saat itu terdakwa 1 menunggu di sepeda motor, sedangkan terdakwa 2 berjalan kaki ke bengkel mobil Denma Bais TNI. Y, bahwa sesampainya di bengkel, terdakwa 2 mengambil aki bekas yang berada di pojokan dengan depan toilet dan kamar mandi, lalu menggunakan air aki dan cairan pembersih karat yang berada di dalam lemari besi yang tidak dikunci. Kemudian terdakwa mencampur kedua cairan tersebut ke dalam gelas tumbler warna ungu dengan tutup warna hitam yang terdakwa bawa dari kamar. Selanjutnya terdakwa 2 membungkus tumbler tersebut dengan plastik kresek warna hitam dan menggantungkannya di sepeda motor bagian depan. K, bahwa sekira pukul 17.00 WIB, para terdakwa berangkat bersama-sama menggunakan 2 sepeda motor dari Mes Denma Bais TNI melalui pintu belakang untuk keluar masuk motor dengan posisi terdakwa 2 berboncengan dengan terdakwa 1. Saat itu terdakwa 2 menggunakan helm SNI, pakaian baju batik dengan lengan pendek corak putih, biru putih, celana jeans warna biru, sepatu kets warna coklat ada warna biru di lidah dan belakang sepatu. Sedangkan terdakwa 1 menggunakan topi warna hitam, memakai kaos lengan panjang warna biru tanpa keras, celana jeans warna biru, doker dan sepatu warna biru menuju acara kemisan di Monas. L, bahwa sesampainya di Monas, para terdakwa tidak menemukan keberadaan saudara Andri Yunus. Kemudian para terdakwa melanjutkan mencari saudara Andri Yunus ke tempat lain, dan sesampainya di Tugu tadi, terdakwa 1 dan 2 berpisah dengan terdakwa 3 dan 4, di mana terdakwa 3 dan 4 ke arah YLBHI, sedangkan terdakwa 1 dan 2 ke arah Pitang. Akan tetapi sebelum lampu merah Atrium Senen Jakarta Pusat, terdakwa 2 balik arah dan masuk ke jalan Kampung dan tembus di Jalan Keramat Raya untuk memantau di seputar kantor kontras. M, bahwa sekitar pukul 18.30 WIB, terdakwa 3 dan 4 berhenti di warung kopi di Rasiki di Jakarta Pusat untuk melakukan berbuka puasa. Setelah selesai, terdakwa 3 dan 4 melanjutkan ke kantor YLBHI di Jalan Negoro Jakarta Pusat. Sesampainya di kantor YLBHI, terdakwa 3 dan 4 berhenti dan menunggu di seberang jalan, tepatnya di depan kantor YLBHI dengan jarak 50 sampai dengan 100 meter sambil mondar-mandir. Bahwa sekitar pukul 23.00 WIB, terdakwa 1 dan terdakwa 2 menemui terdakwa 3 dan 4 dan mengajak pulang. Kemudian pada saat akan pulang, terdakwa 3 melihat saudara Andri Yunus sedang naik sepeda motor warna kuning keluar dari kantor YLBHI dan berkata, itu si Andri Yunus, orang yang sudah keluar pakai motor kuning. Selanjutnya terdakwa 1 dan 2 langsung mengikuti saudara Andri Yunus, sedangkan terdakwa 3 dan 4 mengikuti dari belakang. Bahwa sekitar pukul 23.30 WIB, pada saat para terdakwa mengikuti saudara Andri Yunus ke arah
Jalan Salemba 1 Jakarta Pusat, kemudian sebelum persimpangan Jalan Salemba 1 dan Jalan Talang Jakarta Pusat, terdakwa 1 dan terdakwa 2 mendahului sepeda motor saudara Andri Yunus. Sedangkan terdakwa 4 dan terdakwa 3 masih tetap di belakang sepeda motor saudara Andri Yunus. Tepat di persimpangan Jalan Salemba 1 dan di Jalan Talang Jakarta Pusat, sepeda motor terdakwa 1 dan 2 balik arah atau melawan arah menuju arah sepeda motor saudara Andri Yunus, dan pada saat sepeda motor terdakwa 2 memperlambat kecepatan sambil menunggu sepeda motor saudara Andri Yunus mendekat, pada saat berpapasan terdakwa 1 langsung menyiramkan cairan kimia tersebut ke bagian tubuh saudara Andri Yunus. Karena terdakwa 1 juga terkena cairan kimia tersebut, terdakwa 1 langsung menjatuhkan botol yang dibawanya, yaitu botol tumbler, dan langsung meninggalkan lokasi kejadian lurus ke arah RSCM. Sedangkan terdakwa 3 dan 4 lurus ke arah Jalan Pramuka menuju Mes Bais TNI. Oke. Bahwa 20 meter dari TKP, saudara Andri Yunus merasa kepanasan akibat reaksi dari cairan kimia yang disiram kepadanya. Sehingga saudara Andri Yunus langsung menjatuhkan sepeda motornya dan berteriak meminta tolong sambil meletakkan tas dan membuka jaket dan baju yang digunakan. Saat itu, sambil berteriak dan kondisi saudara Andri Yunus sudah merah seperti darah, sehingga masyarakat di sekitar membantu dengan memberikan air aqua. Selanjutnya saat itu saudara Andri Yunus mencuci wajahnya. Setelah itu saudara Muhammad Hidayah, saksi 2, dengan menggunakan sepeda motor saudara Andri Yunus, dan saudara Fajri, saksi 3, dan saudara Buyung mengejar pelaku yang menyiram saudara Andri Yunus. Akan tetapi karena saksi 2 dan saksi 3 tidak dapat mengejar pelaku, sehingga saksi 2 dan saksi 3 kembali ke TKP dan menyerahkan sepeda motor tersebut kepada saudara Andri Yunus. Setelah itu saudara Andri Yunus pulang tanpa menggunakan baju menuju ke mes kontras dengan menggunakan sepeda motor. Bahwa karena terdakwa 1 dan 2 karena cairan kimia juga, sehingga pada saat terdakwa 1 dan 2 kabur, terdakwa 1 dan terdakwa 2 merasa kepanasan sehingga berhenti di pinggir jalan untuk membeli air mineral sebanyak 2 botol. Selanjutnya terdakwa 1 dan 2 membasuh bagian tubuh yang terkena cairan kimia tersebut. Bahwa setelah selesai, terdakwa 1 dan terdakwa 2 kembali ke Mes Denma Bais TNI di Kalibata, Jakarta Selatan. Kemudian pada tanggal 13 Maret tahun 2026 sekitar pukul 00.30 WIB, terdakwa 1 dan terdakwa 2 sampai di Bais TNI. Tepatnya di kamar ternyata sudah ada terdakwa 3 dan 4. Kemudian melihat kondisi terdakwa 1 dan 2, saat itu terdakwa 3 dan 4 langsung membantu merawat luka terdakwa 1 dan 2. Bahwa sekitar pukul 07.00 WIB, terdakwa 3 dan 4 melaksanakan apel pagi di Denma Bais TNI yang diambil oleh Denma Bais TNI. Saat itu terdakwa 1 dan 2 tidak ikut apel pagi dengan alasan karena sakit. Setelah apel pagi, terdakwa 3 dan 4 melaksanakan dinas seperti biasa. Setelah dinas, terdakwa 3 langsung ke kamar terdakwa 1 dan 2 untuk merawat lukanya. Selanjutnya, terdakwa 3 dan 4 tidur di kamar bersama. Terdakwa 3 dan terdakwa 4 tidur di kamar bersama, dan hal tersebut dilakukan sampai dengan tanggal 15 Maret tahun 2026. Bahwa pada tanggal 17 Maret tahun 2026 sekitar pukul 09.00 WIB, setelah upacara bendera 17-an, Mayor Jenderal TNI Basko memerintahkan Kolonel Infantri Heri Haryadi, saksi 1 yang menjabat sebagai Dandenma Mabes TNI, untuk melakukan pengecekan personel. Setelah saksi 1 mengetahui bahwa terdakwa 1 dan 2, setelah saksi 1 mengetahui terdakwa 1 dan 2 beberapa hari sakit, sehingga saksi 1 memerintahkan Sersan 1 Arif, yaitu saksi 7 yang menjabat sebagai Propos Denma Bais TNI, melakukan pengecekan terhadap terdakwa 1 dan 2 di Mes Denma Bais TNI. Bahwa sesampainya saksi 7 di lantai 4, saksi 7 melihat kondisi terdakwa 1 dan 2. Setelah melihat kondisi terdakwa 1 dan 2, selanjutnya saksi 7 melaporkan kepada saksi 1 melalui HT bahwa terdakwa 1 dan 2 sedang kondisi sakit. Dan saksi 1 memerintahkan saksi 7 untuk membawa terdakwa 1 dan 2 ke Denkes Bais TNI.
Setelah saksi 7 menyerahkan terdakwa 1 dan 2 ke Denkes Bais TNI, saat itu Kapten Laut Kes Suyanto, saksi 6, menerimanya, dan selanjutnya saksi 7 melapor kepada saksi 1. Bahwa pada saat saksi 6 memeriksa fisik terdakwa 1 dan 2, saksi 6 melihat luka bakar terkena cairan kimia di bagian lengan sebelah kanan terdakwa 2, sedangkan terdakwa 1 terdapat luka di bagian seluruh wajah, mata sebelah kanan agak bengkak, sedikit berair, luka bakar pada pangkal leher sebelah kanan, luka bakar pada bagian dada sebelah kanan, dan luka bakar pada bagian lengan sebelah kiri. Setelah saksi 6 melapor kepada Denkes Bais TNI atas nama saudara Dr. Nursito dan atas petunjuk dan Denkes Bais TNI, saksi 6 membersihkan dan merawat luka terdakwa 1 dan 2 dengan tindakan sebagai berikut. Pertama atau 1, terdakwa 1 terdapat tanda-tanda vital. Saya ulangi, terdakwa 1 terdapat tanda-tanda vital, tekanan darah 105/74, nadi 76, suhu 36,9 derajat Celcius, pernapasan 20 kali per menit, SP298. Sedangkan untuk perawatan luka menggunakan cairan NaCl, salep burnazin, obat tetes mata Polidek, sendolitor, cendotropin, serta obat minum asam mepenamat 2x1 dan dohiksat 2x1. 2. Terdakwa 2 terdapat tanda-tanda vital, tekanan darah 135/100, nadi 86, suhu 36,6 derajat Celcius, pernapasan 20 kali per menit, SP298. Sedangkan untuk perawat luka menggunakan cairan NaCl dan salep burnazin serta obat minum asam mepetamin 2 kali, mepetamimat 2x1. Mepenamat. Bahwa telah selesai saksi dan bertanya kepada terdakwa 1 dan 2 sejak kapan mengalami luka tersebut, dan berdasarkan pengakuan dari terdakwa 1 dan 2 sudah 3 hari. X bahwa sekira pukul 09.45 WIB, saksi 1 datang ke ruang perawatan Denkes Bais TNI untuk melihat kondisi dari terdakwa 1 dan 2. Saat itu saksi 6 melapor kepada saksi 1 bahwa terdakwa 1 dan 2 seperti terkena cairan kimia. Merasa ada yang aneh sehingga saksi 1 bertanya kepada terdakwa 1 dan 2, akan tetapi jawabannya mencurigakan. Y bahwa sekira pukul 10.00 WIB, saksi 1 menghubungi Brigadir Jenderal TNI Sembiring, Direktur D Bais TNI, dan melaporkan kecurigaan terhadap luka yang dialami oleh terdakwa 1 dan 2. Selanjutnya Brigjen TNI Sembiring berkata ke Letkol CAK Alwi atau saksi 5 selaku Pabandia D3 Sulpas Pampres Bais TNI akan melakukan pendalaman atau elistansi terhadap terdakwa 1 dan 2. J bahwa atas perintah dari Direktur D Bais TNI, saksi 5 melakukan pendalaman terhadap terdakwa 1 dan 2 dengan cara melakukan wawancara. Hasilnya terdakwa 1 dan 2 mengakui telah melakukan kekerasan terhadap aktivis kontras sebagaimana yang viral di media. Dan saat melakukan kekerasan tersebut tidak hanya terdakwa 1 dan 2, akan tetapi adanya keterlibatan dari terdakwa 3 dan terdakwa 4. A bahwa sekitar pukul 16.30 WIB, saksi 1 memerintahkan saksi 7 untuk mengamankan para terdakwa ke sel tahanan Denma Bais TNI. Kemudian pada tanggal 18 Maret tahun 2026 sekitar pukul 10.00 WIB, atas perintah lisan dari Kabais TNI, saksi 1 melimpahkan perkara para terdakwa ke Puspom TNI untuk diproses secara hukum yang berlaku. BB bahwa latar belakang, saya ulangi untuk BB, bahwa latar belakang para terdakwa melakukan penyiraman cairan kimia kepada saudara Andri Yunus adalah untuk memberikan pelajaran efek jerah kepada saudara Andri Yunus supaya tidak menjelek-jelekan TNI. CC bahwa berdasarkan visum et repertum dari Rumah Sakit Cipto Mangkusumo nomor 86 TU PK Romawi 3 tahun 2026 tanggal 5 April tahun 2026 atas nama saudara Andri Yunus yang ditandatangani oleh Dr. Fitri Ambarsari SPFM MPH, ditemukan trauma kimia asam sederajat 3 pada mata kanan
dan luka bakar dengan tingkat kedalaman luka derajat 2 hingga derajat 3 pada bagian wajah, leher, batang hidung, dan anggota gerak atas seluas 24% dari seluruh permukaan tubuh akibat trauma kimia asam. Dan luka-luka tersebut telah mengakibatkan korban kehilangan fungsi penglihatan mata kanan dan luka bakar berat yang tidak ada harapan untuk sembuh dengan sempurna. Dede, bahwa perbuatan para terdakwa yang telah melakukan penyiraman cairan kimia terhadap saudara Andri Yunus sehingga mengakibatkan kehilangan fungsi penglihatan. Saya ulangi, kehilangan fungsi penglihatan mata kanan dan luka bakar berat yang tidak ada harapan untuk sembuh dengan sempurna adalah perbuatan yang tidak pantas dilakukan oleh anggota TNI. Bahwa atas perbuatan para terdakwa tersebut, saksi 1 melaporkan para terdakwa ke Puspom TNI untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Untuk selanjutnya, dakwaan lebih subsidiar akan dibacakan oleh rekan kami, Letnan Kolonel Anggono. Ya, sambil lemaskan. Dilemaskan. Sebentar. Sudah? Ya, sikap istirahat. Silakan. Terima kasih Yang Mulia. Sikap istirahat. Sikap istirahat. Selanjutnya akan bacakan dakwaan lebih subsidiar, namun demikian untuk poin A hingga poin D tidak kami bacakan karena identitas terdakwa sama. Kami akan langsung ke poin E bila diizinkan. Ini aja. Dari depan dengan cara-cara sebagai berikut. Langsung baca AA sampai terakhir. Siap. Karena atasnya sama sampai ke bawah itu. Siap. Siap, kami langsung pada poin AA. Enggak, langsung itu lebih subsidiar, baca dulu bahwa siap, terdakwa pada waktu-waktu. Kemudian sebagai berikut titik 2 A sampai dengan Z AA. sama, kemudian AA baca. Siap. Lebih subsidiar bahwa terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 12 bulan Maret tahun 2026 atau setidak-tidaknya dalam bulan Maret tahun 2026 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2026 di Mes Bais TNI Jakarta Selatan dan di Jalan Salemba 1, Jakarta Pusat, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Kadam Militer 208 Jakarta, telah melakukan tindak pidana setiap orang yang turut serta melakukan penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu yang mengakibatkan luka berat dengan cara-cara sebagai berikut. Kami langsung pada poin AA. Bahwa sekira pukul 16.30 WIB, saksi 1 memerintahkan saksi 7 untuk mengamankan para terdakwa ke sel tahanan Denma Bais TNI. Kemudian pada tanggal 18 Maret 2026, sekira pukul 10.00 WIB, atas perintah lisan Kabais TNI, saksi 1 melimpahkan perkara para terdakwa ke Puspom TNI untuk diproses secara hukum yang berlaku. BB. Bahwa latar belakang para terdakwa melakukan penyiraman cairan kimia kepada saudara Andri Yunus adalah untuk memberikan pelajaran efek jera kepada saudara Andri Yunus supaya tidak menjelek-jelekan TNI. CC. Bahwa berdasarkan visum et repertum Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo nomor 84-TU.FK-3 Romawi-2026 tanggal 5 April 2026 atas nama saudara Andri Yunus yang ditandatangani oleh Dr. Fitri Ambarsari SPFM MPH, ditemukan trauma kimia asam sederajat 3 pada mata kanan dan luka bakar dengan tingkat kedalaman luka derajat 2 hingga derajat 3 pada bagian wajah, leher, batang tubuh, dan anggota gerak atas seluas 24% dari seluruh permukaan tubuh akibat trauma kimia asam, dan luka-luka tersebut telah mengakibatkan korban kehilangan fungsi penglihatan mata kanan dan luka bakar berat yang tidak ada harapan untuk sembuh dengan sempurna. DD. Bahwa perbuatan para terdakwa yang merencanakan melakukan penyiraman cairan kimia terhadap saudara Andri Yunus hingga mengakibatkan kehilangan fungsi penglihatan mata kanan dan luka bakar berat yang tidak ada harapan untuk sembuh dengan sempurna adalah perbuatan yang tidak pantas dilakukan oleh anggota TNI. EE.
bahwa atas perbuatan para terdakwa tersebut, saksi 1 melaporkan para terdakwa ke Puspom TNI sesuai dengan laporan polisi nomor LP-07-A-07-3/A-07-2026 tanggal 18 Maret 2026 guna diproses secara hukum lebih lanjut. Berpendapat bahwa perbuatan para terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam primer pasal 469 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Yungto pasal 20 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, subsidiar pasal 468 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Yungto pasal 20 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, lebih subsidiar pasal 467 ayat 1 Yungto ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Yungto pasal 20 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. 3. Mengingat A. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer pasal 130. B. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. C. Peraturan Panglima TNI Nomor 7/2/2018 tanggal 22 Februari 2018 tentang nama, tempat kedudukan, dan daerah hukum pengadilan militer, pengadilan militer tinggi, dan pengadilan militer pertempuran, serta auditorat militer tinggi, dan auditorat militer pertempuran. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan kami auditor yang lain. Terima kasih. Mohon izin yang mulia kami lanjutkan. 4. Menuntut agar perkara para terdakwa tersebut dalam surat dakwaan ini diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Militer 208 Jakarta dengan permohonan A. Para terdakwa tetap ditahan, dipanggil dan dihadapkan ke persidangan sebagai saksi dalam perkara ini, yaitu saksi 1. Nama lengkap Heri Heriadi, pangkat Kolonel Infanteri, NRP 11950040960372, jabatan dan Denma Bais TNI, Kesatuan Bais TNI, tempat tanggal lahir Bandung 28 Maret 1972, laki-laki, Indonesia, agama Islam, alamat tempat tinggal Jalan Pasigaran nomor 92, Dayakolot, Kabupaten Bandung. Saksi 2. Nama lengkap Muhammad Hidayat, pekerjaan buruh lepas, tempat tanggal lahir Jakarta Pusat 3 Februari 1995, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, tempat tinggal Jalan Talang Ujung nomor 45 RT 007002 Kelurahan Pegangsaan Kecamatan Menteng Jakarta Pusat. Saksi 3. Nama lengkap Fajri, pekerjaan buruh lepas, tempat tanggal lahir Jakarta Pusat 12 Juli 2005, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, alamat tempat tinggal Jalan Talang Ujung nomor 40 RT 006 RW 002 Kelurahan Pegangsaan Kecamatan Menteng Jakarta Pusat. Saksi 4. Nama lengkap Nur Hadi, pekerjaan wira swasta, tempat tanggal lahir Jakarta 16 Oktober 1980, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, alamat tempat tinggal Jalan Kalasan Dalam nomor 19 RT 003 RW 02 Kelurahan Pegangsaan Kecamatan Menteng Jakarta Pusat. Saksi 5. Nama lengkap Alwi Hakim Nasution, pangkat Letkol CHK NRP 291009744121, jabatan Pabandia D31 Pampres Ditb Bais TNI, Kesatuan Bais TNI, tempat tanggal lahir Padang Sedempuan 8 Desember 1971, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, alamat tempat tinggal Jalan Sambiloto 1 nomor 93 KPAD Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur. Saksi 6. Nama lengkap Suyanto AMD Cap, pangkat Kapten Laut Kesehatan NRP 24069-P, jabatan Kaur Farmasi Unit Pasfar Bekes, Kesatuan Denkes Bais TNI, tempat tanggal lahir Kediri 10 Maret 1976, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, tempat tinggal Perum Ria Ciangsana Permai Blok C nomor 11 RT 01 RW 40 Kelurahan Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Saksi 7. Nama lengkap Arif Firdaus, pangkat Sertu NRP 30404799200285, jabatan Danru Propos Denma, Kesatuan Bais TNI,
tempat tanggal lahir Bekasi 8 Februari 1985, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam. Alamat tempat tinggal Kampung Babelan, Kelapa 3, RT 02 RW 01, Kelurahan Babelan, Kabupaten Bekasi. Saksi 8, nama lengkap M. Arif Widayanto, pangkat Serda NRP 536111, jabatan Basus Ton Ang Satyanma, Kesatuan Denma Bais TNI, tempat tanggal lahir Salatiga 13 September 1986, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam. Tempat tinggal Jalan Bungur Buntu nomor 6C, RT 02 RW 05, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Mohon izin. C. Diajukan ke persidangan sebagai barang bukti 1 berupa surat visum et repertum Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo nomor 84-TU.FK-3 Romawi _2026 tanggal 5 April 2026 atas nama saudara Andri Yunus 2 berupa barang A. 1 unit sepeda motor Honda berikut dengan kunci dan STNK. B. 1 unit sepeda motor Yamaha berikut kunci dan STNK. C. 1 buah gelas tumbler warna ungu tanpa tutup. D. 1 buah kacamata dengan kondisi rusak. E. 1 buah kaos warna putih milik saudara Andri Yunus. F. 1 buah sepatu. G. 1 buah celana panjang milik saudara Andri Yunus. H. 1 buah kemeja milik saudara Andri Yunus. I. 1 buah helm warna hitam milik saudara Andri Yunus. J. 1 buah flash disk berisi 2 buah video di TKP. K. 1 buah aki. L. 1 buah botol bekas isi cairan pembersih karat. Jakarta 15 April 2026. Auditor Militer Muhammad Iswadi SH, Letnan Kolonel CHK NRP 2920050550670. Selesai. Ya, terima kasih. Saya bertanya dulu kepada auditor, para auditor. Dalam dakwaan ini dimohonkan untuk dihadapkan ke persidangan saksi 1 sampai dengan 8. Saksi 1 Kolonel Heri, saksi 2 Saudara Hidayat, saksi 3 Saudara Fajri, saksi 4 Saudara Nur Hadi, saksi 5 Letkol Alwi, saksi 6 Kapten Suyanto, saksi 7 Sertu Arif Firdaus, saksi 8 Serda Arif Widayanto. Saya bertanya kepada para auditor, di mana korban? Kenapa tidak diberikan keterangan untuk memberikan keterangan? Padahal itu kan menjadi substansi perkara ini. Kita mau menentukan bahwa ini luka berat, luka ringan, atau luka bagaimana. Ada memang visum itu, tapi kan kita perlu mendengar keterangan korban secara langsung. Dan ini tidak ada dalam berita acara pemeriksaan saudara, dan dalam dakwaan pun tidak ada permintaan untuk dijadikan sebagai saksi. Silakan dijelaskan. Siap, mohon izin yang mulia, kami telah memanggil secara patut saksi korban yaitu saudara Andri Yunus untuk memberikan keterangan di BAP POM melalui LPSK. Namun panggilan pertama LPSK menjawab bahwa saksi korban belum bisa memberikan keterangan dikarenakan kondisinya yang belum memungkinkan. Kemudian kami memanggil secara patut panggilan kedua melalui LPSK, namun jawabannya tetap saudara Andri Yunus masih belum bisa memberikan keterangan karena masih dalam kondisi sakit dan trauma. Kami merencanakan pada saat panggilannya ada. Siap, ada di berkas. Mana? Panggilan keberapa tadi? Panggilan pertama dan panggilan kedua. Nah, coba kita tanyakan dulu. Mana operator? Coba di shoot dulu. Mohon izin yang mulia menjelaskan, kami merencanakan nanti pada saat sidang berjalan, setelah 8 saksi kami panggil untuk dimintai keterangan, kami akan meminta
saksi tambahan yaitu Saudara Andriunus melalui LPSK. Kami berharap Saudara Andriunus bisa hadir di persidangan sebagai saksi tambahan kami. Demikian Yang Mulia. Ya sebetulnya bukan saksi tambahan, dia seharusnya sebagai saksi korban itu harus di awal. Siap. Tapi tadi kan sudah ada upaya, makanya saya mau tahu dulu upaya dari penyidik bagaimana. Saya mau lihat suratnya 1-2 kemudian jawabannya dari LPSK. Nanti biar saya pertimbangkan. Mohon izin kami Ya coba ini operator berikan. cepat. Ya, sampaikan satu. Mohon izin kami tunjukkan untuk panggilan pertama dan kedua di berkas. Ya, udah ke depan. Ada Tapi jawaban LPSK ada ya? Mohon izin ada, jawaban dari LPSK ada 2. 1-2. Di dalam berkas juga sudah ada, kami lampirkan jawaban. Tidak bisa ya? Layar ini. Tidak bisa? Oh, ya tidak. Coba benderanya mundur dulu. Ya. Yang itu di zoom bisa nggak? Dari situ, dari layar di zoom. Oh, nggak bisa ya? Ya, coba dijelaskan, auditor. Sambil lihat itu. Itu apa? Surat panggilan pertama. Siap, mohon izin yang Surat mulia dari mana? kami awali bahwa korban ini sudah minta perlindungan ke LPSK, Ya. ini suratnya. Kemudian penyidik telah memanggil korban ini lewat LPSK. Ini suratnya. Siapa yang manggil? Siap, Siapa yang manggil? penyidik. Penyidik itu auditor atau polisi militer? POM TNI. Puspom TNI. Tanggal Ini berapa? suratnya Tanggal berapa? di tanggal 27 Maret 2026. Itu panggilan pertama. Panggilan pertama. Oke, jawabannya panggilan pertama. Jawabannya di tanggal, ini panggilannya, di jawabannya dari LPSK itu di tanggal 31 Maret Tadi surat tanggal 27. 27 dijawab
tanggal 31. 31. Apa jawabannya? Pada intinya bahwa belum memungkinkan untuk dimintai keterangan sebagai saksi korban, sehingga kami tidak dapat memenuhi permohonan untuk menghadirkan saudara Andri Yunus. Oh, masih perawatan intensif. Siap. Ya. Lanjut panggilan 2. Kemudian panggilan kedua di tanggal yang ditujukan kepada LPSK itu di tanggal 3 April 2026. 3 April. Itu Puspom lagi. Dari Puspom TNI. Ya. Dan dijawab oleh LPSK itu di tanggal 16 April. Ya, 13 dijawab tanggal 16. 16 April 2026. Ya, apa jawabannya? Yang pada intinya ke LPSK menginformasikan bahwa saudara Andri Yunus saat ini masih dalam perawatan medis baik fisik maupun psikis di Rumah Sakit Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Berarti korban posisi sekarang di RSCM. Siap. Tanggal 16 itu, sekarang tanggal 30, 29. Berarti 2 minggu yang lalu ya. Itu yang terakhir. Yang terakhir. Sampai dengan panggilan sidang pertama ini ada nggak? Sampai dengan saat ini yang ada baru sampai panggilan kedua oleh penyidik. Panggilan kedua. Siap. Oke, tidak. Jadi begini, auditor. Saudara itu kan dalam kapasitas posisi untuk kepentingan korban. Siap. Ya, atas nama negara lah. Ada yang dirugikan dalam ini korban, yaitu Andri Yunus. Saudara menghadirkan terdakwa, saudara menghadirkan para saksi. Nah, kepentingan saudara ini kan masih belum lengkap. Siap. Karena belum bisa keterangan korban itu yang saudara wakili itu di sini tidak terwadahi. Ya, ini harus dicarikan solusi sehingga korban itu harus memberikan keterangan dalam persidangan. Siap. Kan sekarang udah di LPSK kan? Ya, berarti kan koordinasi lebih mudah. Siap. Kalau misalnya didampingi LPSK juga tidak ada masalah karena itu menjadi hak saksi. Siap. Untuk didampingi LPSK pada saat persidangan. Bahkan kalau misalnya tidak bisa hadir secara fisik, kalau tidak bisa hadir secara fisik, hadir secara konvers, Vicon, pakai Zoom, tidak masalah dan itu diakomodir. Dalam hukum acara kita diakomodir. Kalau misalnya alasan kesehatan atau alasan keamanan atau alasan apa yang menurut pertimbangan LPSK tidak bisa hadir langsung di dalam persidangan ini, kita pakai conference, pakai Vicon, ya, pakai layar. Mungkin beliau di Cipto, didampingi sama LPSK di samping kanan kiri, ada dokternya situ, ya tidak ada masalah. Kita kan juga mau tahu kondisi saat ini bagaimana. Sampai dengan kejadian itu tanggal berapa tadi? 12 atau 13 ya? Tanggal 12. Ya, kita belum tahu. Saudara sudah tahu? Sudah pernah ketemu? Siap belum? Belum. Ini terdakwa 1, terdakwa 2 tadi mana? 1. Terdakwa 1. Jangan ngalamun. Tadi dalam dakwaan sempat terkena. Kena di mana? Coba buka topinya. Buka topinya. Mata juga. Mata mana? Sebelah kanan. Coba tutup mata kiri. Pakai tekananmu, pakai tangan kiri. Nah. Ini berapa? Ini berapa? Ya, pakai lagi. Tadi diterangkan memang lukanya lebih banyak di korban kan? Siap. Kalau misalnya bisa memberikan kesaksian meskipun didampingi sama LPSK atau dari dokter juga tidak ada masalah. Yang kan bisa hadir di sini, hadir di sini pun didampingi juga tidak ada masalah. Kita fasilitasi, lebih bagus di sini. Dan perlu diingat bahwa yang bersangkutan warga negara juga punya kewajiban untuk hadir di sini. Kalau enggak saya punya kewenangan itu untuk menghadirkan 152 pasalnya.
Saya bacakan, saudara-saudara paham di sini. Dalam hal saksi tidak hadir, meskipun sudah dipanggil secara sah dan patut dan hakim ketua mempunyai cukup alasan untuk menduga bahwa saksi itu tidak akan hadir, hakim ketua dapat memerintahkan supaya saksi tersebut dihadapkan ke pengadilan. Menjadi saksi adalah salah satu kewajiban hukum setiap orang. Orang yang menjadi saksi di suatu sidang pengadilan akan memberikan keterangan, tetapi dengan menolak kewajiban itu dapat dikenakan pidana berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku. Nah, pidananya di KUHP 285. Setiap orang yang secara melawan hukum tidak datang pada saat dipanggil sebagai saksi, ahli, atau juru bahasa, atau tidak memenuhi suatu kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau denda kategori 2 bagi perkara pidana. Nah, jadi ada suatu kewajiban juga. Jadi bukannya tidak bisa atau ditolak, saudara tidak punya kewenangan untuk menghadapkan. Saya berikan kewenangan itu kepada saudara untuk bisa mencari keterangan sebesar-besarnya dan seluas-luasnya kepada korban. Karena saudara kan berdiri di sini kapasitas sebagai korban. Beri pengertian kepada korban bahwa saudara di sini adalah kepentingan korban juga di sini. Warga masyarakat Indonesia pun juga berhak tahu bagaimana kondisi korban saat ini, di mana, bagaimana, terus keterangannya apa yang mau disampaikan ke dalam persidangan. Ini kan terbuka masyarakatnya. Begitu. Mohon izin menjelaskan yang mulia. Ya. Pada tanggal 21 April, kami kedatangan dari personil LPSK yang dipimpin oleh Wakil Ketua LPSK. Tujuan mereka datang adalah menanyakan perkembangan kasus penyiraman yang mengakibatkan saudara Andri Yunus ini. Ya. Nah, pada saat sesi pertemuan itu, kami sudah sampaikan persis seperti apa yang Hakim Ketua sampaikan. Mohon bantuan, pada saat nanti sidang berjalan, kami akan memanggil saudara Andri Yunus sebagai saksi tambahan. Pertama, jika memang tidak bisa hadir, bisa melalui Zoom di ruang perawatan di RSCM. Itu alternatif kedua, apabila tidak bisa hadir di pengadilan, bisa melalui Zoom. Atau saudara Andri Yunus menulis apa yang terjadi pada tanggal 12 sampai dengan saat ini apa yang dirasakan, sehingga kami bisa mengetahui kondisi korban. Dan ini sedang diupayakan oleh LPSK untuk membujuk korban untuk bisa hadir di pengadilan. Demikian yang mulia. Ya. Kalau menulis secara tertulis ya, itu kalau alternatif paling tidak bisa ya. Misalnya Siap, dia betul. Tidak bisa, kami membuat 3 alternatif. Tidak bisa hadir, melihat, tidak bisa Zoom, gerak, dan menulis. Tapi perlu dipahami bahwa Siap. saksi itu harus dibawa sumpah ya. Siap. Walaupun ditulis di kertas, ya harus dibawa sumpah. Nah, itu harus dicari mekanismenya. Tulis itu harus dibawa sumpah, bagaimana caranya. Siap. Ada berita acaranya penyumpahan dulu baru nulis, dan itu disahkan dengan saksi penyumpahan. Siap. Begitu ya? Siap. Karena keterangan di sini harus dibawa sumpah. Siap. Ya, saya minta untuk diupayakan. Nanti kalau auditor tidak mampu, berarti majelis hakim dalam ini hakim ketua menggunakan kewenangannya untuk menghadirkan paksa. Siap. Saksi dengan penetapan. Siap. Baik para terdakwa, tadi sudah dibaca dakwaan auditor militer. Saya jelaskan sedikit ya, saudara tadi di dakwa dalam surat dakwaan auditor militer, itu saudara kena pasal subsidiaritas, yaitu primer pasal 469 ayat 1 Undang-Undang 1/2023 tentang KUHP junto pasal 20. Ini bunyinya begini. Setiap orang yang melakukan penganiayaan berat dengan rencana terlebih dahulu dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Ya. Kemudian subsidiar pasal 468 ayat 1 468. Setiap orang yang melukai berat
orang lain dipidana karena penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama 8 tahun. Dan lebih subsidiar pasal 467 ayat 1 junto ayat 2. Setiap orang yang melakukan penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu dipidana penjara paling lama 4 tahun. Ayat 2-nya, jika perbuatan sebagaimana ayat 1 mengakibatkan luka berat, dipenjara dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Nah, ini saya jelaskan tadi sebagaimana dakwaan auditor militer, saudara kena 3 pasal subsidiaritas, yaitu primer, subsidiar, dan lebih subsidiaritas. Saudara punya hak jawab atas dakwaan ini. Apabila pengadilan militer ini tidak punya kewenangan mengadili saudara, mungkin kewenangan pengadilan militer ini bukan justisiable saudara. Wah, ini kan saya melakukan tidak pidana umum, tidak pidana dalam KUHP, tidak dalam KUHPM, sehingga saya harusnya disidang di pengadilan negeri. Contohnya itu, bahwa pengadilan militer Jakarta ini tidak berwenang mengadili saudara. Yang kedua, bahwa apa yang diceritakan auditor militer tadi, terdakwa 1, 2, dan 3, dan 4, saudara merasa, misalnya terdakwa 2, itu bukan saya itu. Itu bukan saya yang diceritakan terdakwa 2 itu. Saya tidak ada di lokasi, saya ada di mana, Tanjung Pinang misalnya. Saya tidak di lokasi, itu yang sana salah, itu bukan saya, error and persona. Nah, seperti itu. Misalnya ada syarat formil lain. Nah, syarat formil material mungkin nanti tanyakan ke penasihat hukum. Apa formil materialnya surat dakwaan. Mungkin saudara tidak paham. Ya, intinya berhubungan dengan rangkaian peristiwa kronologis dalam surat dakwaan itu yang tidak sesuai dengan kejadian sebenarnya, itu saudara bisa melakukan bantahan nanti dalam bentuk eksepsi. Karena saudara didampingi penasihat hukum, silakan konsultasi dengan penasihat hukum apakah mengajukan eksepsi atau tidak. Dipersilakan merapat ke sana. Ya, konsultasi. Silakan dijelaskan, PH. Ya, silakan. Saya menjawab, para terdakwa atau penasihat hukum. Silakan, penasihat hukum. Pakai mic-nya. Siap. Terima kasih majelis yang waktu diberikan kepada kami karena tentang dakwaan yang dibacakan oleh saudara auditor militer, para terdakwa ini telah mengerti dan memahami sehingga kami tidak melakukan eksepsi dan kami untuk melanjutkan persidangan. Terima kasih majelis. Jadi menerima ya dakwaannya ya? Siap. Eksepsi. Demikian. Jadi auditor untuk dari pihak terdakwa tidak mengajukan eksepsi. Berarti untuk sidang berikutnya saudara bisa memanggil 8 orang saksi ini. Siap, betul aja. Kalau besok mepet ya? Siap, mepet. Kita jadwalkan di bulan Mei ya. Siap. Tanggal Rabu tanggal 6. Siap, di tanggal 6 ya. Rabu tanggal 6. Saudara panggil semua saksi. 8-8-nya juga boleh. Siap, Nanti kita dilaksanakan. periksa simultan. Dengan harapan 8-8-nya itu bisa kita periksa secara bersama-sama supaya bisa saling mengkonfirmasi kan. Nah, itu unggulnya. Selain itu tidak menutup kemungkinan dari pihak auditor maupun dari pihak terdakwa untuk
menyiapkan apabila akan menghadirkan saksi tambahan. Ya, dari penasihat hukum juga demikian. Termasuk juga ahli. Monggo dari auditor ahli atau dari penasihat hukum dari pihak terdakwa menghadirkan ahli. Ya, kami beri kesempatan nanti. Ya, mungkin kalau tanggal 6 ya mungkin bisa di rencanakan mungkin kalau tanggal 6 habis 8 saksi ini tanggal 7 besoknya kita bisa periksa saksi kalau ada ya saksi tambahan dengan ahli dari pihak auditor maupun dari pihak penasihat hukum dari pihak terdakwa. Kalau tidak ada ya kita langsung periksa terdakwa di tanggal 7 Mei. Begitu tetap diupayakan untuk bisa menghadirkan korban. Ya, kita juga ingin tahu sudah sehat atau belum. Ya, kita doakan mudah-mudahan kondisi semakin membaik untuk saudara Andri. Siap. Dari penasihat hukum, ada yang mau disampaikan tentang penundaan tanggal 6 dan tanggal 7 ini? Siap, terima kasih. Kami sependapat saya majelis, mengikuti majelis. Pendapat. Siap. Pendapat ya? 6-7 ya? Terdakwa dengar ya? Tanggal berapa? 6 atau 7 ya? Pokoknya persiapan nanti lapor petugas. Kan posisi ditahan sekarang kan? Nah, tanggal 6-7 nanti silahkan penasihat hukum juga menyampaikan hal-hal mungkin nasihat-nasihat hukum di dalam sel. Saya rasa itu. Auditor, para terdakwa dapat dibawa keluar ruang sidang. Dan Dilaksanakan dan dikerjakan. Petugas, bawa para terdakwa keluar ruang sidang. Kerjakan. kerjakan. Sidang ditunda. Ya, terima kasih.